Seringkali kita mikir ya, kalau ada bencana besar, entah itu di rumah sakit, misi luar angkasa, atau mungkin perusahaan yang kolaps, pasti penyebabnya itu satu kesalahan fatal, satu keputusan bodoh. Atau satu orang yang tidak kompeten. Selalu ada yang jadi kambing hitam. Nah, itu dia. Tapi, gimana kalau penyebabnya justru sesuatu yang em, jauh lebih biasa? Sesuatu yang mungkin kita semua lakukan setiap hari di tempat kerja. Betul. Dan yang paling menarik adalah, seringkali kegagalan itu bukan datang dari orang yang malas atau berniat buruk. Justru sebaliknya, sumber kita hari ini, sebuah bab kunci dari buku Stephen J. Spear, Chasing the Rabbit, menunjukkan bahwa bencana itu lahir dari perilaku yang sangat normal. Dari orang-orang yang bekerja keras, punya niat baik tapi terjebak dalam sistem yang rusak. Kita akan coba bedah bareng-bareng sumber ini untuk mengenali pola-pola tersembunyi di balik kegagalan. Tujuannya, agar Anda juga bisa lebih waspada terhadap jebakan ini di sekitar Anda. Oke, kita mulai dari konsep dasarnya dulu kali ya. Ada sebuah gagasan yang agak bikin resah dari seorang profesor Yale, Charles Perrow. Dia ini meneliti krisis nuklir Three Mile Island, dan dia nemu sesuatu yang aneh. Nggak ada satupun komponen raksasa yang meledak atau rusak parah. Betul. Jadi yang terjadi itu bukan satu ledakan besar, tapi justru gabungan dari banyak masalah kecil yang kelihatannya sepele. Masalah kecil gimana maksudnya? Gini, ada katup yang macet, terus pompanya agak rewel, sensornya juga ngaco, ada yang salah baca alat ukur. Kalau terjadi satu-satu sih nggak akan jadi masalah besar. Tapi sialnya, semua terjadi bersamaan, dalam kombinasi yang paling buruk. Nah, Pero menyebut fenomena ini kecelakaan normal. Kecelakaan normal. Istilahnya aja udah aneh ya. Normal tapi kecelakaan. Maksudnya gini, dalam sistem yang sangat rumit, kecelakaan seperti ini jadi sesuatu yang wajar dan hampir nggak bisa dihindari. Pero menunjuk dua biang keladinya, keterkaitan yang tinggi dan keterikatan yang erat. Oke, apa itu? Coba bayangin, bukan sebuah rantai di mana kita tinggal cari satu mata rantai yang lemah. Bayangkan sebuah jaring laba-laba. Kalau satu atau dua utas putus, jaringnya masih kuat kan? Iya, masih. Tapi kalau kombinasi utas yang tepat putus bersamaan, seluruh jaring bisa ambruk seketika. Tunggu. Jadi ini artinya mencari satu biang kerok atau satu penyebab tunggal itu hampir sia-sia. Cepat sekali, Anda menangkap intinya. Ini mengubah total cara kita memandang risiko. Masalahnya bukan lagi menemukan satu kesalahan, tapi memahami bagaimana gangguan-gangguan kecil ini bisa bersekongkol menciptakan bencana. Konsep ini kan agak abstrak ya. Nah, sumber kita ini ngasih contoh nyata yang jujur aja bikin merinding. Sebuah kasus dari rumah sakit tentang seorang pasien bernama Nyonya Gren. Ya, ini ilustrasi yang sangat kuat dan tragis. Ceritanya begini. Nyonya Gren, 68 tahun, baru aja selesai operasi jantung yang sukses. Lagi masa pemulihan. Suatu malam, seorang perawat, kayaknya udah di akhir jam kerjanya yang panjang, lagi buru-buru. Dia mau ngasih obat pengencer darah, heparin. Tapi entah gimana, dia salah ambil botol. Malah nyuntikin insulin. Iya, Tuhan. Akibatnya fatal. Gula darah Nyonya Gren anjlok, otaknya kekurangan energi, dia kejang hebat, lalu koma. Beberapa minggu kemudian, keluarganya terpaksa melepas alat bantu hidupnya. Sebuah tragedi yang seharusnya nggak pernah terjadi. Ini, tragis banget. Pertanyaan pertama di kepala saya, kok bisa? Botol obat yang fungsinya beda total gitu, heparin dan insulin, bentuknya bisa mirip, apa nggak ada aturannya gitu. Pertanyaan Anda itu tepat di jantung masalahnya. Reaksi pertama orang memang seringkali, ya udah salahin perawatnya. Tapi saat tim investigasi turun, mereka menemukan bahwa sistemlah yang sebenarnya masang jebakan. Jebakan gimana? Botol heparin dan insulin itu ternyata punya ukuran, bentuk, dan warna label yang sangat-sangat mirip. Serius? Dan yang lebih parah, keduanya disimpan di troli yang sama, jaraknya cuma sekitar 18 inci, kurang dari 50 cm. Astaga. Ditambah lagi konteksnya tadi ya, ruangan yang mungkin remang-remang, perawat yang udah capek banget setelah kerja belasan jam. Tepat. Ya. Dan mungkin ada situasi darurat lain yang menuntut kecepatan.
Sulit membayangkan ada orang yang bisa tetap teliti 100% dalam kondisi kayak gitu. Tepat. Jadi perawatnya itu sebenarnya cuma korban terakhir dari serangkaian kegagalan desain dan proses yang udah ada jauh sebelum dia masuk kerja malam itu. Ya. Kegagalannya ada pada proses, bukan pada individu. Ada keterputusan antara departemen farmasi yang nyiapin obat dan keperawatan yang memberikannya. Nggak ada yang bertanggung jawab atas keseluruhan prosesnya gitu ya. Betul. Nggak ada satupun yang melihat proses itu dari awal sampai akhir untuk memastikan keamanannya. Dan yang bikin saya makin khawatir adalah, jangan-jangan ini bukan kejadian satu-satunya. Pasti ada banyak kejadian nyaris celaka yang nggak pernah dilaporkan. Anda benar sekali. Ada penelitian dari seorang dokter bernama David Bates. Dia menemukan adanya piramida kesalahan. Dia menemukan bahwa untuk setiap satu kematian akibat kesalahan pengobatan, di baliknya itu ada sekitar 5-10 cedera, 25-100 kejadian nyaris celaka, Wow. dan ratusan, bahkan ribuan kekeliruan kecil yang nggak terdeteksi. Jadi ada banyak sekali sinyal bahaya ya? Mungkin ada perawat lain yang hampir salah ambil botol, tapi sadar di detik terakhir. Persis. Lalu naruh botolnya lagi dan nggak bilang siapa-siapa, karena malu atau takut. Tepat sekali. Dan ketika hal-hal yang salah atau hampir salah ini terjadi cukup sering, tanpa ada bencana, kita sebagai manusia mulai menganggapnya normal. Seorang sosiolog bernama Diane Vaughan meneliti fenomena ini dan memberinya nama yang sangat kuat, normalisasi penyimpangan. Normalisasi penyimpangan. Sesuatu yang awalnya jelas-jelas sebuah penyimpangan dari aturan, lama-lama dianggap, ya emang begitu cara kerjanya di sini. Oke, jadi orang mulai nganggep hal aneh jadi normal di rumah sakit. Tapi ini kan bisa terjadi juga di lingkungan yang super canggih dan penuh prosedur ketat kan? Kayak di NASA misalnya. Sayangnya ya, pola yang sama persis, normalisasi penyimpangan, adalah akar dari salah satu bencana paling terkenal dalam sejarah teknologi. Columbia. Meledaknya pesawat ulang-alik Columbia pada tahun 2003. Penyebab fisiknya itu kan karena ada serpihan busa isolasi dari tangki bahan bakar yang lepas pas peluncuran dan menghantam sayap kan? Betul sekali. Serpihan busa itu bikin lubang di panel pelindung panasnya. Saat pesawat masuk lagi ke atmosfer bumi, udara super panas masuk lewat lubang itu, melelehkan struktur sayap dari dalam, dan akhirnya pesawatnya hancur berkeping-keping. Tapi kan bukannya busa itu emang sering rontok ya di misi-misi sebelumnya. Saya ingat pernah baca itu bukan hal baru. Dan itulah inti dari tragedinya. NASA tahu betul busa itu sering rontok. Padahal spesifikasi desain awal itu sangat jelas. Tidak boleh ada satu serpihan pun yang lepas saat peluncuran. Awalnya itu aturan mutlak. Betul. Awalnya setiap kali ada busa rontok, itu dianggap masalah keselamatan yang sangat serius. Tapi, setelah puluhan misi berjalan sukses, Sukses dalam tanda kutip ya, karena pesawatnya balik dengan selamat. tepat, meskipun busa tetap rontok, persepsi mereka perlahan berubah. Mereka mulai menganggapnya biasa aja. Persis. Masalah yang tadinya isu keselamatan penerbangan kritis diturunkan statusnya jadi sekedar masalah perawatan rutin yang bisa diterima. Mereka berhenti melihatnya sebagai masalah. Mereka menormalisasikan sebuah penyimpangan fatal. Bahkan saat Columbia masih di orbit, ada insinyur yang sempat minta manajemen untuk pakai satelit mata-mata buat ngecek kemungkinan kerusakan di sayap. Dan permintaan itu ditolak. Saya ingat bagian itu. Itu benar-benar menyedihkan. Dan ini kan bukan pertama kalinya NASA jatuh ke lubang yang sama kan. Saya jadi ingat bencana Challenger di tahun 1986. Sebuah gema yang tragis dari masa lalu. Anda benar. Akar masalah organisasinya sama persis. Para insinyur sudah berkali-kali memperingatkan tentang risiko cincin okaret di hoket pendorong yang bisa rapuh di suhu dingin. Tapi manajemen, karena tekanan jadwal, terus menekan dan akhirnya menormalkan risiko itu. Mereka tetap meluncurkan Challenger di hari yang sangat dingin dan terjadilah bencana itu. Jadi, dua bencana, dua penyebab teknis yang sama sekali berbeda, satu busa isolasi, satu cincin O. Tapi penyakit organisasinya satu. Normalisasi penyimpangan. Persis. Mereka jadi buta terhadap resiko yang ada di depan mata mereka sendiri. Karena mereka sudah terlalu sering lolos dari bahaya itu sebelumnya. Dari rumah sakit sampai keluar angkasa, kita lihat bencana yang meledak tiba-tiba. Tapi, apa dinamika yang sama bisa juga menyebabkan kegagalan yang lebih pelan? Kayak perusahaan yang pelan-pelan kehilangan daya saingnya sampai bangkrut gitu. Tentu saja.
Dan ini mungkin bentuk kegagalan yang paling umum dan paling sulit dideteksi. Penulis buku ini, Steven Spear, cerita pengalamannya sendiri saat kerja di sebuah pabrik mobil Amerika yang konon dikelola dengan sangat baik. Ini contoh sempurna tentang gimana solusi darurat atau workaround jadi cara kerja yang normal. Solusi darurat. Maksudnya semacam akal-akalan supaya kerjaan tetap beres. Tepat. Ada satu masalah yang terjadi berulang kali di bagian pemasangan kursi mobil. Seharusnya baut bisa langsung dipasang dengan mudah. Tapi di pabrik ini, sebuah komponen bernama klip J, semacam mur tanam, sering posisinya nggak pas, lubangnya nggak sejajar. Jadi bautnya nggak bisa masuk. Solusi resminya? Pasti ada dong. Nah itu dia. Solusi resminya nggak ada. Jadi para pekerja bikin solusi darurat sendiri. Gimana caranya? Mereka ambil alat penusuk yang tajam, bentuknya kayak obeng runcing, lalu memaksa klip J itu biar posisinya lurus. Baru mereka bisa pasang bautnya. Wah, Lama-kelamaan, menusuk klip J itu bukan lagi dianggap solusi darurat, tapi jadi bagian dari prosedur kerja normal. Spear bahkan sampai selalu bawa alat itu di saku belakang celananya. tapi kenapa nggak ada yang laporin aja biar dibenerin dari akarnya? Kan lebih efisien begitu daripada setiap pasang kursi harus congkel-congkel dulu. Terusin 50 pekerja sambil lari-larian dengan kereta golf dari satu kebakaran ke kebakaran lainnya. Sibuk memadamkan api ya. Betul. Sistem komputer untuk lapor masalah letaknya jauh dan antar mukanya rumit. Dan yang paling utama, ada tekanan luar biasa untuk jangan sampai lini produksi berhenti apapun yang terjadi. Jadi lebih baik kerjaan jalan terus meskipun caranya salah, daripada berhenti sejenak untuk memperbaiki masalahnya. Dan ini pasti bukan cuma soal klip J itu aja kan? Jauh dari itu. Ini terjadi di seluruh pabrik. Spear lihat ada mesin yang berulang kali jatuhkan panel logam berat, nyaris nimpa kepala pekerja. Ada tiang lampu dipasang persis di tengah jalur kerja sehingga selalu tertabrak forklift. Ya ampun. Dan puncaknya, satu hari ada mobil yang datang ke stasiun pemasangan roda dengan kondisi remnya longgar. Cuma menggantung begitu saja. Tunggu. Jadi ada mobil datang, remnya longgar, dan bukannya lini produksi dihentikan, dan mobilnya ditarik keluar, mereka malah Berimprovisasi. jangan bilang. Ya, seluruh tim bergegas ngambil dongkrak dari bagasi mobil itu sendiri, menopang as roda depan mobil itu supaya bisa terus bergerak ke stasiun berikutnya. Sementara beberapa pekerja lari di sampingnya mencoba memasang roda seadanya. Itu terdengar seperti adegan film komedi, tapi ini nyata. Mereka pakai dongkrak dari mobil itu sendiri, luar biasa. Kedengarannya konyol kalau nggak sangat membahayakan kan? Dan itu contoh sempurna dari budaya memadamkan api di level tertinggi, bukan menyelesaikan masalah. Aturan resmi di pabrik itu adalah lihat masalah, laporkan masalah. Tapi sistem yang ada bikin aturan itu mustahil dijalankan. Akhirnya, para pekerja yang niatnya baik ini terpaksa bertahan hidup dengan solusi darurat. Betul. Dan secara perlahan, tanpa ada satu bencana besar, kualitas dan efisiensi pabrik itu terus merosot. Mereka dikalahkan satu klip J pada satu waktu. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini? Pelajaran terbesar dari semua cerita ini, dari rumah sakit, NASA, sampai pabrik mobil, adalah bahwa kegagalan katastrofik itu jarang sekali datang dari satu kesalahan besar yang dramatis. Ia lebih mirip penyakit dari 1000 luka kecil. Betul. Kegagalan datang dari pengabaian terhadap hal-hal sepele, dari menormalkan penyimpangan, dan dari budaya yang lebih menghargai solusi darurat yang terlihat heroik. Daripada solusi sejati yang fundamental, tapi mungkin membosankan. Tepat. Ini membuat kita melihat lingkungan kerja kita dengan cara yang sangat sekali baru ya. Kita jadi lebih waspada terhadap solusi darurat yang udah jadi kebiasaan. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang mungkin agak menusuk untuk Anda renungkan. Kita sudah membahas bagaimana organisasi-organisasi besar ini gagal melihat pola-pola kegagalan di depan mata mereka. Pertanyaannya sekarang adalah untuk Anda. Di mana dalam pekerjaan atau kehidupan Anda sendiri, Anda sedang menggunakan sebuah solusi darurat untuk masalah yang sebenarnya terjadi berulang kali? Frustrasi kecil apa yang sudah Anda terima sebagai sesuatu yang normal? Dan kalau direnungkan, apa kira-kira biaya jangka panjang yang sesungguhnya dari membiarkan akar masalah itu tidak pernah diselesaikan?